Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone. Nah, how are you doing today? Gimana kabarnya hari ini? Ya semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Gimana di rumah? Ngapain aja? Oke, kalau kayak gitu hari ini saatnya kita English. Nah, but before we start our lesson, kakak mau ngasih tahu nih sama kalian, jangan lupa ya subscribe YouTube dari Nurul Fikri ya di Bimbel NF Bekasi. Dan juga jangan lupa follow IG dan FB Nurul Fikri juga ya. Kalau IG-nya itu di nurulfikri.bekasi, kalau FB-nya itu ada di bimbingan dan konsultasi belajar Nurul Fikri Bekasi. Jangan lupa ya subscribe and follow. Oke. Nah, sekarang kita saatnya untuk apa? Review. Iya, apa aja nih yang udah kita pelajari? Bahasa Inggrisnya untuk kelas 8. Untuk review yang ketiga, for review 3 itu ada pelajaran preposition of place, kemudian conjunction, terus ada apa lagi? Expression of praising and criticizing. Ya kan? Masih ingat gak? Alhamdulillah masih ingat. Oke, as usual, before we start our lesson, let's begin with basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Udah pada dapat kan reviewnya? Gimana? Udah pada dapat? Oke, kalau udah ada, udah dijawab belum? Jawab dulu dong. Iya. Udah kan? Oke, kalau belum dijawab gak apa-apa deh, kita bareng-bareng ya bahasnya hari ini ya. Oke. Nah, coba lihat untuk number 1-nya. For number 1, di situ ada Cindy and Evan lagi ngobrol. Si Cindy and Evan, si Cindy bilang, "What about my performance last night?" Bagaimana penampilan aku kemarin? Kata si Cindy. Kemudian si Evan bilang, "Sorry, bla bla bla," katanya, "but I'm sure you can improve it." Maaf, titik-titik, but I'm sure you can improve it. Tapi aku yakin kamu dapat meningkatkannya, katanya si Evan. Kemudian Cindy bilang lagi, "Thanks for your criticism." Terima kasih atas kritikmu, kata kayak gitu. Berarti untuk mengisi titik-titik si Evan, kita bakalan ngisi mana nih? Praising atau criticizing? Oke, yang pada lupa, coba kita ingat-ingat balik ya. Apa itu praising and criticizing? Praising ini memuji. Nah, contoh memuji gimana? Example. What a nice dress. What a nice dress. Wah, bagus banget gaunnya. Nah, itu salah satu contoh memuji. Bisa juga begini. How beautiful you are. How beautiful you are. Wah, cantik banget sih kamu gitu. Nah, itu untuk praising, artinya Pak memuji. Kalau criticizing, ini lawannya. Criticizing. Apa itu criticizing? Mengkritik. Oke, mengkritik ya. Ingat, mengkritik. Jadi lawannya praising adalah criticizing. Kalau mengkritik, contohnya gimana? Bisa seperti ini. Jangan langsung belak-belakan ya. Yang sopan, yang polite, ya kan? Oke, bisa kalian bilang, "I'm disappointed about your performance." I'm disappointed about your performance. Aku sangat kecewa nih sama penampilan
teman kamu. Nah, itu salah satu contoh criticizing. Bisa juga seperti ini. That's good. Bisa bilang itu baik, but it will be better. Akan lebih baik. Itu udah baik, tapi akan lebih baik kalau ngapain gitu. Kasih tahu. That's good, but it will be better if apa. Nah, itu salah satu contoh dari criticizing. Sampai sini masih udah ini kan? Udah ingat kembali kan pelajarannya tentang praising sama criticizing. Jadi praising itu memuji, di praising itu memuji. Bisa pakai what atau how, ya kan? Kalau criticizing itu ngapain tadi? Mengkritik. Nah, criticizing itu mengkritik. Jadi dengan polite, ya kan? That's good, but it will be better if apa? Kasih tahu sarannya ya. Jadi untuk number one, tadi berarti kan criticizing ya, karena si Evan bilang sorry, maaf, bla bla bla, but I'm sure you can improve it. Tapi aku yakin kamu dapat meningkatkannya. Nah, jadi criticizing mana tuh yang cocok untuk number one? Apakah yang A, I must say it wasn't very good? Atau yang B, personally it was breathtaking? Atau yang C, I believe you can't do anything about it? Atau yang D, I think it was an excellent performance? Yang mana yuk? Ayo kita jawab bareng-bareng. Kalau yang D gimana? I think it was an excellent performance. Kalau excellent itu kan artinya bagus. Kalau bagus itu tandanya praising, bukan criticizing. Maka yang D taruh salah, ya kan? Wrong. Kalau yang C, I believe you can't do anything about it. Aku percaya kamu nggak dapat melakukan apapun. Wah, ini songong banget ya. Bukan itu. Karena dia bilang di situ dia Pak, but I'm sure you can improve it. Tapi aku yakin kamu bisa melakukannya, bisa meningkatkannya. Jadi yang C itu salah, nggak nyambung ya. Kalau yang B, personally it was breathtaking. Breathtaking itu juga kayak excellent. Jadi dia praising ya. Nah, maka jawabannya adalah yang A, I must say it wasn't very good. Aku harus bilang kalau itu kurang bagus katanya kayak gitu. Jadi but katanya I'm sure you can improve it. Okay, for number one the answer is A. Lanjut, next for number two. Nah, ini masih juga tentang praising and criticizing. Yang mana nih? Which one? Which one? Mana? Oke, kita lihat. Father-nya bilang bla 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 son, kemudian son-nya bilang I'm sorry dad, I promise I won't let you down anymore. Berarti father-nya gimana? Memuji atau criticizing? Iya benar. Kalau si son-nya bilang I'm sorry dad, maaf ya dad, kata maaf ya. Aku janji aku nggak akan membuat kamu sedih lagi, kayak gitu. Kecewa lagi. Berarti si fathernya memuji atau criticize? Iya benar, criticizing. Maka jawabannya adalah yang mana? Kalau I'm proud of you achievement, I'm proud of your achievement, itu berarti dia bangga. Tandanya praising, memuji. Kalau yang it's remarkable. Nah, remarkable itu juga excellent artinya, berarti bagus. Tandanya itu juga praising, memuji. Jadi bukan itu jawabannya ya. Part C, I'm disappointed with your mark. Aku kecewa dengan nilai kamu. Nah, itu praising atau criticizing? Ya benar, itu criticizing. Maka jawabannya adalah yang C. Lanjut for number 3. Apa itu number 3? Coba lihat dulu. Ada Mr. Eric and Dimas. Apa
ngapain ya mereka? Kita lihat apa yang dia obrolin. Ini masih tetap tentang praising and criticizing. Kata si Mr. Eric, this is good, but blah blah blah. Kata si Dimas, okay sir, I'll try. This is good, but gimana ya? Praising atau criticizing? Ayo mana? Praising atau criticizing? Iya benar, criticizing. Maka jawabannya berarti yang ngasih saran kan? Dia bilang apa tadi? Mr. Eric ya, this is good. Nih, that's good, but it will be better if. Berarti dia ngasih saran apa? Mana nih yang cocok sarannya kira-kira? Kita lihat. Yang A, I love what you have done. Aku suka apa yang telah kamu lakukan. Saran nggak? Bukan, itu malah praising, memuji. Lanjut untuk yang yang B. Di choice B katanya it is the best picture I have ever seen. Ini adalah gambar yang terbaik yang pernah aku lihat. Itu juga apa tadi? Praising, memuji. Jadi bukannya jawabannya ya. Kalau yang C gimana? You are a brilliant student. Kamu adalah siswa yang brilliant. Nah, itu criticizing atau praising? Itu tetap praising. Maka jawabannya adalah yang D. It will be better if you retouch this part. Nah, maka jawabannya yang D ya, D. Phone number 4. Oke, udah dilihat dulu apa itu soalnya? Udah? Oke, kalau udah kita baca bareng-bareng ya. Kata si Roger nih, your writing is very interesting. The plot is unpredictable. Katanya, wah tulisan kamu bagus banget, katanya kayak gitu, sangat menarik. The plot is unpredictable. Alurnya itu gak bisa diprediksi. Wow, katanya gitu. Kalau itu berarti praising atau criticizing? Iya benar, praising. Mana praising yang cocok ya? Bla bla bla, I know you like it. Berarti di sini kalau kita udah dikasih pujian, kita balasnya dengan ngucapin apa? Wah kamu bagus banget bajunya, misalnya gitu. Kalau ini tadi kata si Roger, wah tulisan kamu bagus banget, plotnya itu nggak bisa diprediksi, gitu. Berarti kamu harus jawab, responnya adalah thanks, thank you. Maka jawabannya yang B ya, thanks. Gimana? Lanjut? Oke, lanjut dong. For number 5. Gimana number 5? Ada Mrs. Thorne and Emily. Oke, Mr. Thorne and Emily. Ngapain mereka? Ngapain ya? Oke, kata si Mrs. Thorne, you are very talented in dancing, Emily. Kata si Mrs. Thorne-nya tadi, kamu sangat bertalenta di dalam menari katanya. Tarian kamu sangat bagus. Nah, gitulah kira-kira ya. Kemudian si Emily bilang, it means a lot, Mrs. Thorne. Thank you. Wah, terima kasih banget, Mrs. Thorne. Kayak gitu, kata si Emily. Jadi pertanyaannya, from the dialogue, dari dialog tersebut, we know that Mrs. Thorne, kita tahu bahwa Mrs. Thorne gimana? Praising atau criticizing? Iya, memuji. Maka jawabannya praises Emily. B ya. Gimana? Lanjutkan. Number 6 ya, number 6. Ada Lola and Davi. Ini masih tentang praising and criticizing ya. Si Lola bilang this new restaurant bla bla bla. Selanjutnya si Davi bilang I think so too. I predict it will have so many customer. Kalau si Davi bilang I think so too, aku juga berpikir begitu. Kalau berpikir yang sama, berarti Lola sama si Davi itu jawabannya pasti sama kan ya? Pikirannya pasti sama. Si
Di sini si Davi bilang I predict it will have so many customer. Aku memprediksi itu bakalan banyak nanti pelanggannya. Kalau banyak pelanggannya, berarti si Lola bakalan praising atau criticizing. Tadi ingat, dia satu pendapat dengan Davi. Si Davi bilang itu bakalan banyak pelanggannya. Si Davi ngapain? Praising, ya kan, memuji. Berarti si Lola juga praising, memuji. Mana tuh yang memuji? Kita lihat yang A. Serve the worst coffee. Ngasih kopi yang buruk. Bener nggak? Nah, salah ya. Kalau praising nggak mungkin yang kayak gitu. Itu kan negative impression, kesannya negatif. Kemudian yang B, has so many customer. Mempunyai banyak customer. Kalau udah mempunyai banyak customer, bakalan diprediksi lagi nggak sama si Davi? Enggak. Kemudian yang C, provides a great service. Menyediakan layanan yang bagus katanya. Nah, ini cocok nggak dengan praising? Iya, cocok. Jadi ini coba kita kunci dulu yang C ya, jadi jawabannya. Lihat ke yang D. Apa tuh yang D? Makes me feel uncomfortable. Membuatku merasa tidak nyaman. Kalau tidak nyaman, itu praising atau criticizing? Criticizing. Maka tadi jawabannya adalah yang C. Gimana? Udah bisa kan? Udah ingat kembali kan tentang praising sama criticizing? Kalau praising memuji, kalau criticizing mengkritik. Oke, itu dia. Selanjutnya phone number 7. Kalau number 7 ini kayaknya bukan tentang praising sama criticizing lagi deh. Tentang apa ya kira-kira? Iya benar, conjunction. Maka kita coba ingat-ingat dulu pelajaran tentang conjunction-nya gimana? Ada yang masih ingat? Apa itu conjunction? What is conjunction? Apa itu conjunction? Ya, konjungsi kalau bahasa Indonesianya. Apa yang konjungsi? Conjunction. Conjunction itu adalah kata penghubung. Benar, konjungsi atau kata penghubung. Oke, kata penghubung yang udah dipelajari apa aja? Kita lihat aja di sini ada kata because, although, but, sama so, ya kan? Kita mulai dari because dulu. Because itu kan artinya karena. Ya enggak? Nah, temennya because ada satu lagi juga. Because of. Ini sebab, ya kan? Oke, apa bedanya because sama because of? Kalau because dia setelahnya berupa clause. Apa itu clause? Clause itu adalah anak kalimat. Jadi kalau anak kalimat, dia biasanya terdiri dari subjek ditambahin verb. Ada subjek, ada verbnya. Contohnya gimana ya? Contohnya seperti ini. Example. Example, I came late because I woke up late. Nah, itu dia. Saya datang telat karena saya bangunnya telat. Jadi setelah kata because, dia ada subjek, kemudian ada verbnya. Ini namanya klausa ya, setelah because. Tapi kalau because of, itu setelahnya berupa pronoun atau noun phrase. Nah, kalau pronoun itu apa nak? Pronoun itu yang she, he, it, ayu, dewi. Jadi biasanya kan kalau because of itu diletakin di belakang. Pakainya yang dia as an object. Jadi kalau I, me.
Kalau we, us. Kemudian kalau you tetap you. Kalau kalau she jadi her. Kalau he jadi him. Kalau it tetap it. Terus apa lagi ya? Satu lagi. Kalau they menjadi them. Nah, itu dia pronoun namanya. Kemudian kalau noun phrase ini adalah frasa kata benda. Jadi kata benda yang dia itu kata-katanya lebih dari satu. Jadi dia digambarin kata bendanya. Contohnya bukan hanya car, bukan hanya mobil, tapi the red car. Mobil yang warnanya merah. Nah, itu namanya noun phrase. Jadi kalau yang seperti itu setelahnya pakainya because of, bukan because. Jadi kalau because itu setelahnya anak kalimat, jadi ada subjek kemudian kata kerjanya. Tapi kalau because of itu setelahnya pronoun atau noun phrase. Sampai sini udah mulai ingat lagi kan? Nah, kita lanjut. Ada yang namanya auto. Auto itu artinya apa ya? Auto itu artinya apa? Iya, walaupun atau meskipun, berarti ini nggak bertentangan sih ya. Beda sama kata but. Kalau but itu bertentangan. Ini artinya walaupun. Kalau but ini tetapi. Jadi dia bertentangan ya. Di konjungsi pertentangan. Jadi kalau misalnya sebelum but-nya kesannya positif, setelah but kesannya harus negatif. Kemudian kebalikannya, kalau sebelum but itu positif, negatif, berarti setelahnya harus positif ya. Contohnya gimana? You are so smart, but you are impolite. Nah, misalnya kayak gitu. Kamu tuh sangat cerdas, tapi kamu nggak sopan. Nah, jadi yang pertama kesannya positif, yang setelah kata but kesannya negatif, yang buruk gitu ya. Lanjut, ada apa lagi ya? Di situ because, auto, but. Udah ya. Also, satu lagi so. So itu artinya apa? Jadi ya, atau maka. Kalau so berarti ini kebalikannya because. Kalau misalnya because sebelumnya itu apanya? Apanya? Hasilnya ya kan? Kan ini dua-duanya sebab akibat ya kan? Konjungsi sebab akibat. Jadi kalau misalnya pakai kata because itu kan karena, berarti setelahnya apanya? Sebabnya. Berarti sebelum kata because apanya? Akibatnya. Nah, kalau so kebalikannya, sebelumnya so itu berarti apa? Sebabnya, setelah so adalah akibatnya, gitu ya. Kakak tulis deh ya. Kalau so, setelahnya berarti sebelumnya itu merupakan the cause, setelahnya the result. Tapi kalau because kebalikannya. Kalau sebelumnya berarti resultnya dulu, akibatnya, baru setelahnya sebabnya. Nah, itu dia. Ini harus diingat ya, jangan sampai lupa. Oke, kalau gitu kita mulai jawab ya. Untuk number 7. Blah blah blah, it started to rain. We decided to continue to walk. Blah blah blah, itu mulai hujan. Kami memutuskan untuk melanjutkan untuk berjalan katanya. Berarti yang cocok mana? Karena, walaupun, tapi, atau jadi. Gimana tuh? Iya, jawabannya adalah yang although, yang B ya. Itu for number 7, although. Although it started to rain, we decided to continue to walk. Number 8. Now, di situ dibilang I've got the news telling that Uncle Sam is in the hospital. Blah blah blah, a heart attack.
aku dapat berita nih bahwa Uncle Sam, Paman Sam itu sekarang ada di rumah sakit. Kemudian titik-titik serangan jantung. Nah, ini cocoknya pakai yang mana? Because of, although, but, atau so. Oh, di sini pilihannya ada because of, although, but, atau or. Yang mana ya? Kalau or artinya apa sih or? Or itu artinya atau, berarti ini pilihan ya. Kalau or itu pilihan. Jadi cocoknya yang mana? Sebab, ya kan? Maka jawabannya because of. Jadi the answer is A. Because of. Kalau auto tadi apa? Walaupun, meskipun. Kalau but, tetapi. Jadi cocoknya adalah kata because of, sebab. Kemudian phone number 9. Gimana number 9 udah pada dibaca? Nah, itu dia. Phone number 9 masih tetap tentang conjunction ya kan? Katanya di situ apa tuh kalimatnya? The sentence said you need to use both of your hands. Kamu butuh atau harus menggunakan kedua tanganmu. Titik-titik, the fish is very big. Ikannya sangat besar. Berarti the fish is very big ini apanya sih? Iya, sebabnya kan, alasannya. Maka jawabannya yang mana? Ada dua nih, because atau because of. Kita lihat kalimatnya. You need to use both of your hands. Bla bla bla, the fish is very big. The fish is very big itu merupakan clause atau pronoun atau noun phrase. Yang mana? Yang mana tuh? Kalau the fish is very big, ada subjeknya kan? Ada, the fish is very big, itu predikatnya kan? Maka jawabannya adalah yang because. Nah, kalau di sini di choice D ya, because. Yang D, the answer is D, phone number 9. Oke, sekarang number 10. Number 10 di situ dibilang apa? Jane tiptoe. Jane tiptoe to the living room. Tiptoe tuh ngapain? Gimana ya? Dia ngelangkahnya diem-diem. Nah itu tiptoe. To the living room, bla bla bla. Nobody realized that she came. Kemudian titik-titik, tak seorang pun menyadari dia datang. Berarti nobody realized that she came itu apa ya? Sebab atau akibat? Akibat ya kan, resultnya. Maka jawabannya adalah so. The answer is D. Oke, gimana sampai sini? Bisa nggak kira-kira untuk conjunction? Jadi harus diingat ya, conjunction itu ada banyak. Ada conjunction sebab akibat, itu adalah because of, sama so. Ada juga yang lain. Nah, kalau because itu kan artinya karena, although, walaupun, but, tetapi, so, jadi atau maka. Ada satu lagi, or ini atau berarti pilihan. Ada juga yang ini and, jangan lupa ya, ingatnya dan. Kalau dan berarti dia yang setara, jadi harus sama biasanya. Kalau dia kesannya positif, setelahnya juga harus positif, beda dengan but. Jadi lawannya but adalah and. Oke, itu dia untuk conjunction. Jangan lupa untuk dipelajari lagi ya. Sekarang kita masuk ke number 11. Oke, for number 11 ini ada in, on, near, under. Apakah itu tentang conjunction? Bukan. Apa yuk? Bukan tentang conjunction. Tentang apa ya? Siapa yang ingat? Kalau in, on, under. Ayo. Ini letak suatu benda ya kan? Letak posisi suatu benda itu namanya preposition of place. Dia letak posisi suatu benda, preposition of place.
Sekarang sebelum kita jawab, Kakak pengen kita remind lagi. Coba ingat-ingat posisi suatu tempat ada apa aja sih? Preposition of place ada apa aja? Ada yang on, ya kan? Temennya on ada tuh kan? Kakak bilang kemarin, ya? Ada above. Ini sama-sama di atas. Apa bedanya kemarin kalau on sama above? Kalau on, bendanya itu menempel. Kalau above, bendanya tidak menempel. Kemarin contoh yang kakak kasih tahu gimana? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat nggak? Contohnya kalau on seperti ini. The book is on the table. Bukunya terletak di atas meja. Nah, buku di atas meja nempel kan? Nah, makanya kita pakai on bukan above. Contoh yang above itu adalah kayak gini. The lamp is above me. The lamp is above me. Lampu itu ada di atas saya. Nah, lampu dengan saya itu nempel nggak? Enggak. Berarti itu pakainya above bukan on. Sampai sini udah inget kan apa yang udah dipelajari? Oke, good. Kalau sekarang in itu artinya apa ya? In itu adalah di bawah. Temennya juga ada, kok di bawah? Di dalam ya, in. Di dalam. Oke, sorry. In artinya di dalam, bisa juga sih di ya, di doang. Kalau ini satu lagi under. Under artinya di bawah. Terus ada near. Near itu di mana? Di dekat. Jadi coba kita jawab untuk number 11. Di situ dia bilang, "Oh, you're standing bla 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 my foot." Oh, kamu berdiri titik-titik di kakiku, gitu kan ya? Titik-titik kakiku, berarti di mana? Au, dia kesakitan tandanya. Berarti kaki kamu di mananya? Di atas kaki dia. Maka jawabannya yang mana? On. The answer is B, on ya. Who number 12 sekarang? Itu ada apple and book. Apple and book nih ya. Number 12. Oke. Number 12 ini yang ini. Yang the apple is bla 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 the book. Nah, apple-nya di mana tuh ya? Apple-nya beginilah kira-kira ya. Ini bukunya, di sini apple-nya. Nah, gambar aneh ya. Oke, ini yang Cece bukunya ya. Pretend. Nah, ini bukunya. Di situ apple-nya. Berarti apple-nya ada di mana ya? Iya, apple-nya di mana? Iya, apple-nya ada di mana? Belakang bukunya. Maka jawabannya yang mana? On tadi di atas. Beside di mana beside? Kalau beside itu di samping. Berarti cocok nggak? Nggak. Kalau in front of di mana ya? In front of, front, depan. Ini berarti di depan. Terus satu lagi apa? Behind. Behind itu ada di belakang. Maka jawabannya apple-nya ada di behind.
So the answer, the apple is behind the book. The answer is D ya. D. Di kertasnya kelihatan kan? D ya. Behind. Oke, good. Lanjut ke number 13. Nah, itu ada peta tuh. Ini untuk nomor 13, 14, and 15. Udah dilihat petanya? Ada apa aja tuh petanya? Ada hospital, pet shop, fast food restaurant, school, bank, bookstore, supermarket, flower shop, music store, toy store, restaurant. Nah, nama jalannya ada Santos Dumont Street, ada juga Rosa Ezilva Avenue, and Amelia Street. Oke, udah dilihat? Sekarang waktunya answer the question. For number 30. Tara, tuh dia 30. The toy store. Mana tuh? Coba cari toy store. Dapat? Toy store-nya tuh yang di tengah, yang agak di bawah, di tengah-tengah, ya kan? Toy store-nya katanya is bla 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 the music store. Music store di mana? Sebelahnya kan? Sebelah mananya tuh? Sebelah kiri ya? Ya enggak? Oke, sebelah kiri kan? Jadi jawabannya yang mana? Oh, ada N-nya ternyata. And the restaurant. Katanya the toy store is bla 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 the music store and the restaurant. Music store dan restoran. Berarti dia di mananya? Di antara. Kalau di antara apa ya bahasa Inggrisnya? Di situ ada between. Between. Ini artinya di antara. Nah, yang kemarin kakak bilang kalau di antara dia ada dua. Bisa between, bisa among. Ingat ya, kalau between itu di antara mana? Di antara dua benda. Kalau among itu di antara banyak benda ya. Itu bedanya between sama among. Oke. Jadi ini ada yang di inside. Inside itu berarti di mana ya? Inside. In, di dalam tadi. Inside. Kemudian ada below. Below tadi ada belum. Below itu artinya di bawah. Terus ada apa lagi ya di situ? Ada above ya. Above udah kan di atas. Maka jawabannya yang mana? Si toy store tadi ada di mananya sih? Di antara music store sama restoran. Maka jawabannya yang between. So the answer is A, between. Oke, lanjut for number 14. Number 14 di sini dibilang the bookstore. Coba lihat dulu bookstore-nya ada di sebelah mana ya bookstore? Bookstore-nya itu ada yang di tengah-tengah itu ya, yang warna purple. Ungu itu, kalau nggak salah itu ungu ya. Nah, warna ungu, katanya si bookstore-nya itu is bla 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 the supermarket. Supermarket ada di mananya? Sampingnya, ini kan yang warna orange. Nah, kalau di samping jawabannya yang mana? Outside. Nah, kalau outside itu kebalikannya dari inside. Outside itu berarti di luar atau keluar, jadi bisa di luar atau keluar ya. Kemudian ada apa lagi sih? Among, tadi udah among, di antara, tapi di antara banyak benda ya. Kemudian next to udah ada belum ya? Next to itu artinya apa? Siapa yang masih ingat? Next to itu adalah di samping atau di sebelah. Nah, itu di sebelah. Kalau behind tadi di mana behind? Di belakang. Maka jawabannya iya benar. Next to. So the answer is C. Good. Next for number 15. Yes, 15. Number 15 ya, nomor 15 the band.
Banknya ada di bagian mana ya banknya? Coba dilihat dulu banknya ada di mana. Nah itu yang warna apa tuh? Gray. I think it's gray, abu-abu, ya kan? Nah banknya katanya di mana sih? The bank is blah 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 the street from the flower shop. Jalan dari flower shop. Flower shop itu ada di mana ya flower shop? Ada di seberangnya bank itu kan? Nah kalau di seberang yang mana jawabannya? Apakah beside? Beside tadi udah enggak? Oh nih udah beside, di samping. Cocok enggak? Ya. Lanjut across. Artinya apa across? Across. Across itu artinya di seberang. Oke, across itu di seberang. Ada behind. Behind tadi di mana? Di belakang. In front of, di depan. Maka jawabannya maka jawabannya across ya. The answer is B. Oke, itu dia part A-nya. Gimana? Masih benar semua kan? Alhamdulillah. Lanjut kita ke part B. Part B-nya ini yang udah kita pelajari tentang recount text. Apa itu recount text? Recount text adalah teks yang yang menceritakan bagaimana pengalaman seseorang. Nah, itu dia recount text. Jadi untuk number 16 yang ditanya adalah what is the purpose of the text? Ini kan teksnya adalah menceritakan tentang pengalamannya si temannya penulis, namanya Stephen Walker, ya kan? Tuan Stephen Walker di paragraf pertama, baris pertamanya. Nah, berarti kalau tadi ini adalah recount text, berarti tujuannya untuk apa? Kalau recount text, ayo tujuannya untuk tadi kakak bilang to share an experience atau to retell past event. Jadi recount text tujuannya adalah purpose-nya untuk to retell the past event atau bisa juga to share an experience. Maka number 16 the answer is to tell the past event, ya. For number 17. Number 17 di situ dibilang atau ditanyain apa? What is the third paragraph called? What is the third paragraph called? Paragraf ketiganya itu disebut apa sih? Disebut paragraf apa? Jadi kalau recount text itu punya generic structure. Nah, generic structure-nya yang pertama namanya orientation. Apa itu orientation? Pendahuluan. Kemudian yang kedua ada namanya event. Events itu adalah peristiwanya, kejadiannya bagaimana. Kemudian yang ketiga, ini optional sih, reorientation. Jadi bisa ada, bisa enggak. Untuk yang ketiga nih, optional. Bisa ada, bisa enggak. Apa tuh reorientation? Penutup. Jadi bagaimana kesimpulan apa yang dia rasakan, apa yang penulis rasakan tentang peristiwanya. Oke, jadi yang ditanya adalah paragraf ketiganya. Paragraf ketiga itu, however, when he got home that night, he forgot all about the old lady downstairs. Bang! He threw his first shoe on the floor. Berarti itu apanya? Orientation, events, atau reorientation ya? Nah, benar, peristiwanya. Berarti jawabannya adalah events. For number 17. Lanjut, next for number 18. 18 di situ dia bilang what does the word them in paragraph 1 refer to? Kata them di paragraf pertama
pertama menunjukkan ke siapa? Oke, kalimatnya apa sih? Oke, ini dia katanya when he lived in a flat. Oh, no. Bukan when he lived. When he came home every night, he took off his shoes and threw them down on the wooden floor. Oke, itu dia. Kata them di sini menunjukkan ke yang mana? Nah, biasanya kalau reference dia itu menunjukkan ke yang ada di sebelum katanya tersebut. Kita lihat ya, ketika dia pulang ke rumah setiap malam, dia melepaskan sepatunya dan melemparkannya ke atas, ke lantai gitu ya. Maka demnya ini siapa sih? Nyanya tadi siapa? Berarti dia menunjukkan ke kata his shoes di sini. His shoes, shoes-nya tuh shoes-nya siapa? Shoes-nya Stephen. Maka jawabannya Stephen's shoes. Itu dia for number 18. Nah, now for number 19. Number 19, when did the old lady complain to Stephen? Kalau yang seperti ini kan hanya informasi yang di dalam teks. Cara cepatnya, cari dulu keywordnya. Jadi biar nggak baca semua teksnya. Keywordnya yang mana? Coba kita cari dulu kata complain di teks. Ada di paragraf mana ya complain? Ada di paragraf kedua. Dapat? Paragraf kedua baris pertama tuh. One morning, as he got to work, the lady complained to him. Berarti kapan old lady-nya complain to him? One morning, as he got to work. Maka jawabannya one morning, as he got to work. For number 19. The last one for number 20. Number 20 ini juga sama, dia nanya informasi yang ada di dalam teks. Kalau kayak gini, cari dulu keywordnya. Keywordnya yang mana? Kita tentukan dulu. Kata remind aja. Remind itu ada di paragraf mana? Kita lihat dulu ya. Remind itu ada di paragraf ketiga. Baris kedua. This bank reminded him of the promise he had this morning. Nah, apa yang dilakukan setelah itu? So he put down the other shoe as softly as he could. Makanya jawabannya adalah he put down the other shoe as softly as he could. Itu untuk yang nomor 20. Gimana teman-teman? Gimana adik-adik semua? Bisa kan? Bisa dong. Tadi apa aja? Tentang prepositional place, conjunction, phrasing, and criticizing. Oke, kalau kayak gitu kakak ingetin lagi ya, untuk jangan lupa subscribe YouTube kita ya. YouTube-nya itu di Bimbel NF Bekasi. Nah, jangan lupa juga apa? Follow IG kami ya. IG kami ada tuh di nurulfikri.bekasi. Nah, jangan lupa juga add FB-nya. FB-nya ada di mana? Bimbingan dan konsultasi belajar Nurul Fikri Bekasi. Oke, jangan lupa ya. That's all for today. Let's finish it with hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.